Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcel Sebastian. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang LKPD 13 yang beranggotakan Khalila Putri Arisa, Marcel Sebastian, saya sendiri, Muhammad Raka Rahmatullah, dan Muhammad Amiyah Nurul Adha. Pertama, tujuan dari percobaan ini: satu, menyusun lampu disusun seri dan paralel. Dua, mengukur tegangan dan arus listrik yang mengalir pada rangkaian lampu susun seri dan susun paralel. Dan yang terakhir, tiga, membandingkan nilai hambatan total lampu susun seri dan lampu disusun paralel. Hukum satu Kirchhoff. Hukum ini merupakan kekakalan muatan arus listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Jadi, pada suatu percabangan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang itu. Nah, di fisika, laju muatan listrik adalah kuat arus listrik. Oleh karena itu, bunyi hukum satu Kirchhoff lebih umum ditulis jumlah kuat arus listrik yang menuju ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Khalila Putri Arisa, absen 17. Rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian yang hambatannya disusun secara bersebelahan sejajar. Contohnya, lampu hias pohon Natal, lampu TL, lampu TL di dalam setrika listrik dan kulkas. 3. Sekelar atau switch merupakan penerapan. 4. Rangkaian seri dengan beban. 5. Lampu LED ketika perayaan Agustusan. 6. Lampu penerangan pemakaman, persawahan, jalan raya, atau tol. 7. Lampu hias di alun-alun kota dan taman kota. Selanjutnya ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat bercabang. Contohnya lampu lalu lintas, keyboard komputer, dan rangkaian lampu di rumah. Berikut saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan seri dan paralel. Pertama-tama saya akan membacakan kelebihan seri dan paralel. Dari seri sendiri, pada rangkaian seri, jika salah satu komponen rusak, maka seluruh rangkaian akan ikut rusak. Hal ini karena rangkaian seri hanya memiliki satu jalur listrik. Jika terdapat gangguan, maka listrik tidak dapat mengalir lagi. Selanjutnya, saya akan membacakan kelebihan paralel. Memiliki banyak cabang, sehingga jika satu komponen rusak, maka komponen dalam jalur lain masih dapat berfungsi. Selanjutnya ada kekurangan seri. Kerusakan dalam rangkaian seri sulit dideteksi dan membutuhkan satu kabel komputer. Selanjutnya paralel, jika ada yang rusak, kita hanya perlu memeriksa jalur yang rusak tersebut dan lebih boros. Halo, saya Muhammad Raka Rahmatullah, absen 19. Kali ini saya akan melakukan percobaan merangkai rangkaian listrik seri dan paralel. Yang akan saya coba adalah mencari unsur-unsur dalam rangkaian listrik seperti hambatan, tegangan, dan kuat arus listrik. Yang akan saya rangkai untuk kali ini adalah rangkaian listrik seri. Seperti yang sudah dijelaskan Kalila sebelumnya, rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan dan sejajar. Maka kali ini saya akan menggunakan tiga buah lampu yang hambatan masing-masingnya adalah 5 ohm. Oke, lampu ini sudah tersusun secara seri dan unsur pertama yang saya akan cari tahu adalah hambatan totalnya. Masing-masing lampu ini memiliki hambatan 5 ohm, maka untuk mencari hambatan totalnya, kita harus menggunakan ohmmeter. Ternyata, untuk tiga hambatan dengan masing-masing nilai 5 ohm pada rangkaian seri, hambatan totalnya adalah 15 ohm. Dapat disimpulkan bahwa hambatan total pada rangkaian seri adalah nilai hambatan masing-masing yang langsung dijumlahkan. Ini 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm. Untuk membuktikannya, kita coba ganti dengan lampu yang hambatannya lebih besar ya. Yang 10 ohm. Kita keluarkan satu lampu. Oh. Nah, bisa dilihat hambatan totalnya adalah 20 ohm. Maka kesimpulan yang tadi saya sebutkan benar adanya, bahwa hambatan total pada rangkaian seri adalah jumlah dari nilai hambatan masing-masing yang ada, yaitu 5 ohm tambah 10 ohm tambah 5 ohm, yang jumlahnya 20 ohm.
Oke, kita sudah mengetahui bagaimana nilai hambatan pada rangkaian seri. Maka kita sekarang akan mencari bagaimana nilai tegangan pada rangkaian listrik seri. Kali ini saya akan menggunakan baterai dengan kapasitas 6 volt. Ketiga lampu menyala, namun tidak terlalu terang ya. Kita akan mencari tegangan total pada rangkaian listrik ini. Kita harus menggunakan voltmeter ya, dan akan ditaruh di dua titik ini. Bisa dilihat tegangan total yang ada adalah 6 volt sesuai dengan nilai sumber tegangannya. Lalu bagaimana dengan nilai tegangan pada masing-masing hambatannya? Oke, mari kita coba untuk di sini. Kita akan coba pada hambatan 1 ya. Nah, ternyata tegangannya berbeda dengan nilai sumber tegangan. Menjadi lebih kecil, 2 volt. Kita coba lagi di hambatan kedua. Ternyata 2 volt juga. Kita coba lagi di hambatan ketiga. Dan bernilai 2 volt juga. Tadi kan tegangan totalnya 6 volt ya. Dan tegangan pada tiap hambatannya dengan hambatan yang nilainya sama ya, 5 ohm, 5 ohm, memiliki tegangan yang sama juga, 2 volt, 2 volt, 2 volt. Dan total dari tegangan di masing-masing hambatan sama dengan nilai tegangan totalnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian seri, nilai tegangan terbagi pada tiap hambatannya. Namun tetap bernilai sama totalnya dengan nilai sumber tegangan. Oke, mungkin kita bisa coba jika salah satu hambatannya diganti dengan yang 10 ohm tadi ya. Nah, ternyata nilai hambatannya yang tadi 2 volt menurun menjadi 1,5 volt, namun tegangan totalnya masih sama, 6 volt. Karena ya sumber tegangannya tetap sama. Maka kita coba di sini, berapa tegangan pada hambatan 10 ohm. Ternyata bernilai 3 volt. Maka karena ini hambatannya 10 ohm dan ini hambatannya 5 ohm, tegangan berbanding lurus dengan hambatan. Bisa dilihat, pada hambatan 5 ohm, tegangannya 1,5 volt. Sedangkan pada hambatan 10 ohm, tegangannya lebih besar, 3 volt. 5 ohm ke 10 ohm, 2 kali lipat. 10 ohm ke 5 ohm, 2 kali lipat. Dan 1,5 volt ke 3 volt, 2 kali lipat juga. Maka dapat diambil kesimpulan, tegangan berbanding lurus dengan hambatan. Dan tegangan pada rangkaian listrik seri itu terbagi pada masing-masing hambatannya. Oke, untuk tegangan kita sudah selesai. Maka kali ini kita akan mencari nilai watt arus listriknya. Untuk mencari watt arus listrik, tentu kita harus menggunakan ampermeter ya. Ampermeter dipasang di sini untuk mengetahui watt arus total. Watt arus totalnya adalah 0,4 ampere. Lalu bagaimana untuk watt arus di antara hambatan-hambatannya? Maka kita coba pasang di sini. Oh, ternyata sama 0,4 ampere juga. Kita coba di sini. Ampere. Nah, ternyata sama ya 0,4 ampere juga. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa arus listrik pada rangkaian seri tidak mengalami perubahan nilai dan tidak terbagi nilainya pada masing-masing hambatan. Selalu sama dengan nilai arus totalnya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan percobaan merangkai rangkaian listrik paralel. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan merangkai rangkaian listrik paralel. Oke, di sini saya menggunakan 3 lampu dengan masing-masing hambatan 5 ohm. Sesuai yang sudah dijelaskan Kalila tadi, rangkaian listrik paralel adalah rangkaian
yang hambatannya disusun secara paralel dan bercabang. Jadi kali ini kita akan memasang lampunya secara paralel. Nah, untuk unsur pertama yang akan kita cari tahu adalah hambatan totalnya. Kita ketahui hambatannya 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm. Jadi kita coba pasang ohmmeter di sini. Ternyata hambatan totalnya menjadi lebih kecil daripada hambatan masing-masing lampunya, yaitu 1,67 ohm. Berbeda dengan rangkaian seri yang tadi, rangkaian seri menghasilkan hambatan total yang lebih besar dari nilai hambatan masing-masing lampunya. Pada rangkaian paralel, hambatan totalnya lebih kecil dari nilai hambatannya. Oke, kita coba untuk mengganti salah satu lampunya dengan hambatan 10 ohm. Oke, kita akan melihat ya hambatannya masih lebih kecil dari nilai hambatan masing-masingnya. Jadi pada rangkaian paralel, hambatan totalnya menjadi lebih kecil daripada hambatan masing-masingnya. Nilai masing-masing hambatan. Oke, berikutnya unsur yang akan saya cari adalah tentang tegangannya. Maka kita harus menyambungkan dengan sumber tegangan. Di sini saya memilih baterai 6 volt. Bisa dilihat lampu menyala lebih terang daripada rangkaian seri yang tadi. Padahal lampu yang digunakan masih tetap sama ya. Kita menggunakan lampu dengan 5 ohm 20 watt dan sumber tegangannya masih sama 6 volt. Namun lampu cahaya yang dihasilkan lebih terang pada rangkaian paralel dibandingkan dengan rangkaian seri. Kita akan mencari nilai tegangan totalnya. Kita akan menaruh voltmeternya di sini dan di sini. Tegangan totalnya tentu saja sama nilainya dengan nilai sumber tegangan. Oke, kita akan mencari nilai tegangan pada masing-masing hambatan ya. Kalau di rangkaian seri tadi, nilai tegangannya terbagi ya pada masing-masing hambatan. Namun bagaimana dengan tegangan pada rangkaian paralel? Mari kita cari tahu. Ternyata pada rangkaian paralel, nilai tegangan di masing-masing hambatan tetap sama dengan tegangan total, yaitu 6 volt, 6 volt, dan 6 volt. Lalu bagaimana jika hambatannya diganti? Masih sama juga. Dengan hambatan 10 ohm, tegangan pada hambatan 10 ohm juga 6 volt. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada rangkaian paralel, nilai tegangan selalu sama pada tiap hambatannya dan tidak terbagi nilainya. Selalu sama dengan nilai sumber tegangan. Oke, untuk unsur hambatan kita sudah menemukannya, unsur tegangan kita sudah menemukannya, sekarang tinggal unsur kuat arus listrik pada rangkaian paralel. Kita harus menggunakan ampermeter ya. Kita coba untuk kuat arus listrik totalnya dulu. Kuat arus listrik totalnya itu 3,6 ampere. Bagaimana dengan kuat arus listrik pada tiap hambatannya? Hmm. Nah, ternyata kuat arus listrik pada hambatan yang kedua dengan hambatan yang sama, nilainya juga sama dengan hambatan yang ini, yaitu 1,2 ampere. Ya, bisa kita simpulkan juga pada kuat arus listrik pada hambatan yang ketiga ini, karena lampunya masih sama, akan bernilai 1,2 ampere juga. Mari kita buktikan. Hmm. Maaf.
Ya, sesuai ya. Ternyata kuat arus listriknya sama, namun lebih kecil dari kuat arus listrik total. Kuat arus listrik totalnya tadi kan 3,6 ampere ya. Dan ini terdapat 3 lampu dengan hambatan yang sama. Dan nilainya 1,2 ampere. Berarti nilai dari arus pada tiap hambatan yang sama nilainya itu terbagi tergantung jumlah hambatannya dari kuat arus listrik total. Ini ada 3 lampu dengan hambatan yang sama, maka 1/3 dari hambatan dari arus total. 1/3 dari 3,6 yaitu 1,2. Nah, namun kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa nilai kuat arus listrik pada rangkaian paralel adalah terbagi tergantung pada nilai hambatan masing-masing cabang paralelnya. Karena misalkan kita ganti ya dengan hambatan 10 ohm yang ini, maka ya tuh nilai arus terbagi namun tidak sama lagi ya nilainya. Pada hambatan 10 ohm, ini kuat arus listriknya jadi 0,6 ampere. Namun jika dijumlahkan, jumlahnya pasti tetap ya, dia kuat arus listrik totalnya adalah 3 ampere. Saat tadi di hambatan sini nilainya 1,2, di sini 1,2, di sini 0,6, totalnya 3. Dan setelah dibuktikan 3 ampere juga. Maka dapat disimpulkan kuat arus listrik pada rangkaian paralel nilainya terbagi tergantung pada banyaknya hambatan dan nilai masing-masing hambatan yang terpasang pada rangkaiannya. Namun sesuai hukum Kirchhoff 1, tentunya arus listrik yang keluar walaupun berbeda-beda pada masing-masing hambatan harus tetap sama dengan arus listrik total. Terima kasih. Dari percobaan yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat kami ambil untuk tiap rangkaian adalah untuk rangkaian seri merupakan rangkaian yang hambatannya disusun secara bersebelahan sejajar. Untuk jumlah hambatan pada rangkaian seri adalah jumlah tiap hambatan yang secara langsung dijumlahkan. Untuk tegangannya, pada rangkaian seri, tegangan terbagi dan nilainya menjadi berbeda-beda pada tiap hambatan dalam rangkaian. Namun jumlahnya tetap sama dengan nilai tegangan dari sumber tegangan. Untuk kuat arus listriknya, kuat arus listrik pada rangkaian seri selalu sama dengan arus totalnya dan tidak terbagi. Untuk kesimpulan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat dan bercabang. Untuk jumlah hambatannya, satu perhambatan total pada rangkaian paralel adalah tiap satu perhambatan yang dijumlahkan. Kemudian untuk tegangannya pada rangkaian paralel, nilai tegangan tetap sama pada tiap hambatan yang dilewatinya dan tegangan tidak terbagi nilainya. Untuk kuat arus listrik pada rangkaian paralel terbagi nilainya tergantung pada nilai hambatan pada tiap cabangnya. Namun arus yang berbeda-beda tersebut menyatu lagi pada ujung rangkaian dan nilainya sama lagi dengan arus total sesuai hukum 1 Kirchhoff, yaitu jumlah arus masuk harus sama dengan jumlah arus keluar. Dari kesimpulan tadi, terdapat rumus-rumus yang bisa diambil. Untuk rangkaian seri, rumus hambatan totalnya adalah hambatan total sama dengan hambatan 1 ditambah hambatan 2 ditambah hambatan 3 dan seterusnya. Untuk arus listrik, pada rangkaian seri, arus total sama dengan arus pada hambatan 1 sama dengan arus pada hambatan 2 dan sama dengan arus pada hambatan seterusnya. Untuk tegangan totalnya sama dengan tegangan pada R1 tambah tegangan pada R2 dan tambah pada tegangan pada R3. Untuk rumus pada rangkaian paralel, hambatan totalnya sama dengan satu perhambatan total sama dengan 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 dan seterusnya. Kemudian untuk rumusnya arus total pada rangkaian paralel sama dengan arus pada hambatan 1 ditambah arus pada hambatan 2 ditambah arus pada hambatan 3. Untuk tegangannya, tegangan total sama dengan tegangan pada hambatan 1 sama dengan tegangan pada hambatan 2 dan sama dengan tegangan pada hambatan seterusnya.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.